Halo teman-teman, mari kita mengenal bagaimana sampai terjadinya dampak globalisasi terhadap pencemaran lingkungan. Ayo disimak videonya sama-sama teman-teman. Judul dampak globalisasi pencemaran lingkungan. Pendahuluan, globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, budaya, dan teknologi. Namun di balik manfaatnya, globalisasi juga memiliki dampak negatif signifikan terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dalam karya ini kita akan membahas bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan dan apa yang kita lakukan untuk mengatasinya. 1. Peningkatan produksi dan konsumsi. Globalisasi telah meningkatkan produksi dan konsumsi barang-barang yang berarti lebih banyak limbah dihasilkan. Limbah industri dan rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. 2. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan barang-barang diproduksi di negara-negara regulasi lingkungan yang lebih longgar dan kemudian dijual ke negara-negara lain. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran pencemaran dari negara maju ke negara berkembang. 3. Peningkatan emisi gas rumah kaca. Globalisasi mendorong peningkatan transportasi barang dan jasa yang berarti lebih banyak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Emisi ini berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. 4. Kerusakan ekosistem. Globalisasi juga mendorong eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi permintaan pasar global. Hal ini dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Oke teman-teman, dan selanjutnya contoh kasus pencemaran sungai oleh limbah industri tekstil dan Bangladesh. Industri tekstil Bangladesh telah menyebabkan pencemaran sungai-sungai di negara tersebut akibat limbah kimia yang tidak terkelola dengan baik. Yang kedua, deforestasi di Amazon. Globalisasi telah meningkatkan pemerintahan akan produk-produk kayu dan keledai yang menyebabkan deforestasi besar-besaran di Amazon dan kehilangan habitat banyak spesies. 3. Polusi udara di Cina. Peningkatan produksi industri di Cina telah menyebabkan polusi udara yang parah yang berdampak buruk bagi kesehatan penduduk setempat. Solusi menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang mempertimbangkan aspek ekonomi sosial di lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan menerapkan prinsip ini kita dapat mengurangi dampak negatif globalisasi terhadap lingkungan. 2. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Contohnya adalah teknologi energi terbarukan dan teknologi pengolahan limbah yang lebih baik. 3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan sangat penting. Masyarakat dapat berperan dalam mengurangi konsumsi berlebih, memisahkan sampah, dan mendukung produk ramah lingkungan. 4. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional sangat
diperlukan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang bersifat global. Negara-negara perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan termasuk peningkatan pencemaran. Namun dengan kerjasama dan kesadaran bersama kita dapat mengurangi dampak negatif ini dan menciptakan dunia yang lebih lestari. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijak. Dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.